Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam majlis salat Jumat yang insya-Allah dipenuhi keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok uswatun hasanah yang telah membawa kita semua keluar dari zaman kesesatan, zaman yang penuh dengan kebatilan, menuju masa yang penuh dengan rahmat dan hidayah seperti pada saat ini. Pada hari ini telah memasuki tanggal 4 Zulhijjah, yang artinya tinggal tersisa 6 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, yang dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segi bidang kehidupan. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, Idul Adha juga dinamakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Penyembelihan. Karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang pada saat ini tidak melaksanakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Hari Raya Idul Adha mengingatkan kepada kita peristiwa ribuan tahun silam akan kisah ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Setelah mendengar gelar Al-Khalil disandang oleh Nabi Ibrahim, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, lihatlah isi hatinya dan amal baktinya." Disebutkan dalam kisah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga."
Dari pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah As-Saffat. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, Malaikat Jibril kagum sehingga Malaikat Jibril mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menjawab, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah disyukuri. Harta adalah wasilah saja untuk kita bisa beribadah dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Idul Adha, mari kita masing-masing memposisikan diri. Bagi yang mempunyai harta berkecukupan, mari kita mencontoh Nabi Ibrahim yang senantiasa selalu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mampu, maka contohlah Nabi Ismail yang pada saat itu beliau berumur 7 tahun, belum mampu secara materi, tetapi senantiasa selalu ikhlas membantu sang ayah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi yang sudah berniat berkorban, mantapkan niatnya. Bagi yang belum mampu, maka kita harus memposisikan diri sebelum, ketika dan sesudah Idul Adha. Luangkan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk membantu segala keperluan, baik itu solat Id, keperluan penyembelihan kurban dan segala bentuk macam kegiatan seputaran Idul Adha. InsyaAllah itu akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtirami amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا العلا والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أساء إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.